أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ghani. Perumahnya lupa nama perumahnya. Yang saya ingat adalah Al-Ghani, masjid yang maha kaya, masjid rumah Allah yang maha kaya. Al-Ghani kaya. Mudah-mudahan orang-orang di sini juga diperkayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu doa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Bukan goni tapi ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah. Ya. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa, ketakwaan, penjagaan atas kehormatan dan kekayaan. Kaya ada dua, kaya hati dan kaya harta. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang punya kekayaan hati dan kekayaan harta. Amin ya rabbal alamin. Di doa yang kita panjatkan tadi adalah doa yang disampaikan atau diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis subuh. Bisa kita lazimi karena Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis subuh berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang halal, yang thayyib, dan amal yang diterima. Jadi pertama kali yang kita minta setelah subuh adalah ilmu dulu, karena ilmu adalah bekal untuk menghadapi kehidupan. Baru setelah ilmu rezeki, kemudian baru amal. Kalau doa yang ada ghinanya tadi, ada goninya tadi, Allahumma inna nas'alukal huda, yang pertama kali kita minta adalah petunjuk. Petunjuk itu melalui ilmu, karena hidayah ada dua, hidayatul ilm, hidayatul bayan, dan hidayatul taufik. Makanya kalau kita meminta petunjuk, pertama kali caranya adalah menuntut ilmu. Setiap sholat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu gambarannya ketika saya diminta untuk mengisi ceramah di Masjid Al-Ghani ini, saya nggak punya ilmu bagaimana cara menuju masjid ini. Wilayahnya aja asing bagi saya, walaupun kadang-kadang lewat di daerah Grand Wisata, tapi lewat depannya saja, lewat jalan tol. Kadang lewat Bekasi Timur ke kanan ke Mustika Jaya, kadang ke Jati Asih lewat Narogong, yang tadi saya lewatin. Berarti saya tidak punya ilmu. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, menuju Masjid
al-ghani. Bagaimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang pandai, yang pintar dalam masalah ini jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian saya minta dari pihak DKM yang mengundang Bapak Musa, ketua DKM ya, Bapak Musa ya. Kemudian bagian seksi dakwah Pak Nyoto. Nah, maka beliau mengirim Sherlock. Nah, itu menuntut ilmu, bertanya kepada yang mengetahui. Sherlock berarti kita tanya kepada Syekh Google Map. Jadi kita ini hari ini memang hidup di tengah mesin, di tengah IT, teknologi yang begitu tinggi dan begitu cepat, sehingga apa-apa kita bergantung kepada teknologi, termasuk mencari masjid Al-Ghani mengandalkan Google Map. Google Map ini mesin, Pak, bisa salah bisa benar, maka kita tidak perlu menggantungkan 100%. Kita harus punya ilmu dasar. Saya paham bahwa Google Map ini akan mengarahkan kepada jalan yang paling cepat, walaupun dimasukkan gang-gang sempit. Tapi apa daya, kita tidak tahu, terpaksa kita ngikutin. Masukkan ke gang sempit, alhamdulillah portalnya dibuka. Sempat buka portal sendiri, ya berapa kali alhamdulillah sampai di sini. Tapi saya paham bahwa ada jalan yang lebih besar, ya lewat tol, bisa lewat tol Bekasi Timur, bisa lewat tol Grand Wisata. Tapi jarak perjalanan semakin jauh dan waktu pun telah lebih lama. Maka saya putuskan untuk mengikuti jalan yang sempit tadi, yang penting nyampe dulu. Alhamdulillah sampai sini belum komat. Itu contoh kecil bahwa hidayah itu, petunjuk itu harus mencari ilmu, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri, fas'alu kepada ulama, kepada yang lebih tahu jika kita tidak tahu. Setelah kita mendapatkan ilmu, maka Allah akan menggerakkan hati kita. Itu namanya hidayatut taufik. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ketika saya membuka Google Map, kemudian ada 2 pilihan, ada 3 pilihan bahkan, lewat tol keluar Jati AC, atau lewat Bekasi Timur, atau lewat Grand Wisata, atau lewat gang-gang, lewat Narogong, maka Allah menggerakkan hati saya untuk memilih salah satunya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala ketika kita tahu ilmu menuju Masjid Al-Ghani, tetapi saya tidak ada semangat untuk datang ke sini. Jadi bisa aja kita tahu ilmu tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk tergerak hati kita mengikuti ilmu itu. Orang-orang Yahudi pada hadirin rahimakumullah, mereka mengetahui kebenaran Islam, mengetahui kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, bahwa akan ada datang seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi. Mereka tahu bahwa nabi ini membawa kebenaran, tetapi Allah tidak menggerakkan hati mereka untuk beriman karena alasannya bukan dari golongannya, bukan keturunan Bani Israel, tetapi keturunan Bani Ismail. Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ishak dengan Nabi Ismail itu saudara, sebapak beda ibu. Gara-gara beda ibu inilah orang-orang Yahudi tidak mengakui umat Islam, padahal saudara sebapak. Orang tua kita dengan orang Yahudi sama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel, khususnya orang Yahudi, tahu ilmunya, dapat hidayah ilmu, tetapi tidak dapat hidayah itu taufik. Yang benar hidayah itu taufik, bukan taufik hidayah. Taufik hidayah itu salah. Memang orang tuanya mengatakan, Ustadz, anak saya laki-laki, maka saya berikan nama Taufik Hidayah.
adiknya perempuan saya beri nama Hidayah Taufik. Tapi yang benar Hidayah Taufik, petunjuk dalam bentuk taufik dari Allah, menggerakkan hati kita untuk berbuat sesuai dengan ilmu. Maka doa Umar bin Khattab ini bukan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Bukan sampai situ aja, Pak. Tetapi tambahan doa berikutnya, ya Allah, berikan kami rezeki untuk mengikuti kebenaran itu. Betapa banyak orang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Kemudian doa berikutnya, Allahumma arinal batila batil. Allahumma arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Doa ini mengandung dua hidayah, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Hidayah ilmu dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim, Pak. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu setiap hari membaca 17 kali ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya, ya Allah, berikan saya ilmu, berikan saya ilmu tentang Islam, ilmu cara masuk surga. Maka saya mencoba menulis salah satu buku yang berjudul Banyak Jalan Menuju Surga, dengan tujuan bahwa saya telah menerangkan, ya, saya akan menyatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah menerangkan kepada masyarakat bahwa di sana ada 30 jalan masuk surga. Banyak jalan masuk surga. Tinggal kita sebagai hamba-hamba Allah SWT memilih salah satu jalan dari 30 jalan agar sampai ke surga. Kamu sudah menunjukkan bagaimana cara menggapai ridha Allah, tinggal bagaimana kita mengikutinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya pada hadirin rahimakumullah, pertama kali supaya kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, dan itu mulai dari subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Lah, ilmu dalam Islam sangat luas, bagaikan samudra yang tidak bertepi. Maka apa yang ingin saya sampaikan dalam waktu 1 jam sampai syuruk, kemudian diikuti dengan ada apa, Pak? Ada ramah tamah, ya? Ada ramah tamah, itu maksudnya adalah makan. Karena saya lihat mejanya sudah disiapkan. Tadi dibisiki juga oleh Pak Nyoto, nanti kita ramah tamah sambil ngemil makan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menemukan, saya lihat ini imamnya kok bacanya beda. Kan biasanya bacanya inna a'tainakal kautsar, ya. Atau minimal ayat-ayat yang terkenal lah, ya. Tetapi tadi kok membaca ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang lagi tidur berselimut, kum fa'andir. Aneh ini, saya lihat ini aneh nih imamnya ini. Aneh, artinya bacaan Al-Qur'annya beda dengan yang lainnya. Saya terpikir, ternyata belum menghampiri saya, Ustadz, saya kenal Ustadz, masa katanya. Jadi klik gitu langsung. Ternyata beliau adalah, ya, dulu kakak kelas, Masya Allah. Sudah 40 tahun gak ketemu, Pak, ya. 30 tahun, 40 tahun. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Jadi karena saking banyaknya ilmu, maka saya kepingin fokus pada satu ilmu yang sangat kecil, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidz dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah.
Tapi selama dia orang mukmin, walaupun lemah dia baik. Wa fi kullin khair. Masing-masing yang kuat maupun yang lemah itu baik. Tapi sama-sama baik, lebih baik mana? Yang kuat. Sama-sama seorang muslim. Tapi yang satu punya uang banyak, yang satu enggak punya uang. Lebih baik mana, Pak? Secara duniawi lebih baik punya uang. Karena dengan punya uang dia bisa beli karpet untuk masjid, bisa membangun masjid, bisa beli lampu di tengah-tengah ini. Ini termasuk masjid yang mewah ini, Pak. Cirinya apa? Ada lampu di tengah-tengah. Ini kalau tidak orang kaya tidak bisa beli lampu ini. Berarti masjid ini masjid ghani bener, masjid kaya bener. Ya, kemudian ada kubahnya yang luar biasa, masya Allah. Ya, kanan kirinya dikelilingi dengan Asmaul Husna, ada 99 bener ini, Pak. Kelilingnya ada 99. Saya belum menghitung, mudah-mudahan ada 99 ya. Kemudian ada kelilingnya ada kaligrafi. Bacaannya apa itu? Bacaannya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Sampai terus itu ya. Itu surat An-Nur ayat 25 ya. Itu 25, 26, 27 ya. Itu termasuk dalamnya fi buyutin adzinallahu an turfa wa yadhkaru fiha ismuh yusabbihu fiha bil ghuduwi wal asal, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lah ini menunjukkan bahwa dalam masjid ini ada orang-orang pebisnis, pengusaha, orang-orang yang kaya, pedagang besar, tijaratun, dan pedagang kecil bai'un. Jadi tijaratun itu yang jualannya properti, yang jualannya saham, yang jualannya minyak di Pertamina, kan begitu. Wala bai'un itu yang buka kelontongan, buka pasar, buka warung di pasar. Wala bai'un, tapi an dzikrillah, mereka tidak lupa kalau subuh ke masjid, tidak lupa kalau subuh mengikuti kajian subuh setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Besok ada, Pak? Ada ya. Bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fil absar. Kelihatan. Minimal kita yang di masjid ini membaca ini, Pak. Walaupun bacanya muter gitu. Ya, surat An-Nur 25, 26, 27 sampai 28. Bagus ini. Jadi ayat-ayat yang kita tulis ini minimal dibaca, Pak. Enggak sekedar ditulis sudah selesai. Maka nanti ketua DKM, imam masjid, bagian ubudiyah, itu minimal menerjemahkan ini, Pak. Kemudian setiap habis sholat diterjemahkan ini apa maksudnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini banyak dalam surat ini. Dan surat Al-Baqarah, surat yang lain ini apa ini. Kalau ini nggak terbaca, Pak, saya belum bisa membaca ini. Terlalu ruwet. Masya Allah. Kan kita nulis ini kan itu dibaca, Pak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 99. Ya, paling terakhir sebelah kanan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat 15 ayat 99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Keyakinan artinya adalah kematian. Karena mati itu ada sesuatu yang yakin. Kita insya Allah akan meninggal semuanya. Maka bacalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang ini bentuk kaligrafi yang merah ini agak ruwet ya, perlu pelan-pelan bacanya ya. Yang penting harus ketemu satu kata. Saya belum dalam keadaan cepat belum bisa membaca dan seterusnya. Karena Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini surat Nuh, surat Ibrahim ya, doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Akhir surat Ibrahim. Kalau yang sana bisa dibaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati
Rabbana wa taqabbal du'a, masih surat Ibrahim akhir ya, dan seterusnya. Silahkan nanti Bapak sekalian ya, agar bermanfaat ini minimal disampaikan ayat berapa supaya kita ingat dan hafal dengan khat yang dikelilingi masjid ini, mengambil manfaatnya. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk ilmu yang bermanfaat ya. Jadi seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang bisa membaca dan bisa mengetahui maknanya. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang mempunyai harta dan bisa menginfakkan hartanya untuk kemakmuran masjid. Ya. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang bisa membantu saudara-saudaranya. Ini tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 24 hingga ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu lahum mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah." Apakah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimat thayyibah? Tadi kita sampaikan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Di sini dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, pohon yang halal. Kalau tadi rezeki yang baik, rezeki yang halal, thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Di dalam hadis lain, Allah itu baik, Allah itu bersih, tidak menerima kecuali harta yang bersih. Makanya zakat itu hanya diwajibkan dari harta yang halal. Dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seorang pejabat yang korupsi, ya, kemudian dengan korupsinya ini dia pergi haji, apa hukumnya? Hajinya sah, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang yang korupsi, yang mencuri, ya, kemudian datang ke masjid, ya, menggunakan baju hasil korupsi, menggunakan kopiah hasil korupsi, maka sholatnya sah secara fikih, tetapi tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan antara fikih dan akidah. Fikih itu berbicara tentang sah dan tidak sah. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah secara aturan. Sah artinya tidak ada kewajiban lagi, kewajibannya gugur. Tetapi secara akidah dia tidak naik ke atas, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sajaratin thayyibah adalah pohon yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu. Ada satu lagi, yaitu baldatun thayyibatun dalam surat Saba ayat 15, surat ke-34 ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini cita-cita seluruh umat Islam di Indonesia, menginginkan agar Indonesia yang hari sedang goyang, yang hari sedang kacau. Apakah demo-demo yang ada itu ditunggangin untuk kepentingan politik atau murni demo, kita tidak tahu, masih gelap. Ya, tetapi intinya sedang kacau. Kalau demo itu tidak selesai, kita diadu domba antara rakyat dengan polisi, yang rugi adalah orang Indonesia sendiri. Ekonomi akan mandek, orang-orang kaya akan rugi, dan kita tidak fokus. Siapa yang dibalik itu semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang tahu adalah para elit politik. Ini sepertinya pertarungan antara elit politik. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu juga perlu ilmu, Pak, namanya ilmu politik. Kita tidak boleh jadi orang awam banget, minimal tahu apa masalahnya, apa yang terjadi di negara kita, supaya negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maknanya apa? Baldatun thayyibatun, negara
yang baik, bukan yang kaya, Pak. Maka saya termasuk tidak setuju bahwa negara kita harus kaya raya. Tidak mesti kaya raya. Kaya raya itu justru kalau tidak thayyibatun justru menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bersabda, ya, ma ahsya'alaikumul faqra. Saya Rasul, saya Nabi Muhammad tidak mengkhawatirkan umat saya itu miskin, tidak khawatir. Tetapi saya mengkhawatirkan walakin ahsya'alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi saya khawatir justru kalau dunia terbuka di depan kalian. Fatanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Bagaimana jadi pejabat kemudian bisa dapat uang banyak. Mungkin gajinya cuma 4 juta, tapi tunjangannya bisa 50 juta, bisa 100 juta. Itu yang membuat kadang-kadang kecemburuan sosial. Sedangkan masyarakat makan aja nggak bisa. Sedang masyarakat sekolah aja nggak bisa. Jadi yang kita khawatirkan itu, kata Rasulullah, bukan orang Islam miskin, tapi justru sebagian umat Islam bergelimangan dalam kekayaan. Fatanafasuha, berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelumnya bergelimangan dengan kekayaan. Fatuhlikuhum, kemudian akan menjadikan mereka hancur. Kita lihat, Pak, bangsa Indonesia di zaman kemerdekaan, Pak, siapa bujak pemimpinnya rata-rata maupun apapun statusnya, apakah dia agamis, apakah dia nasionalis atau apapun juga, biasanya mereka masih hidup sederhana, masih merasakan perjuangan melawan Belanda di hari-hari pertama. Bahkan ada Perdana Menteri, Pak, yang bajunya masih tambalan dan belum punya rumah, masih ngontrak, tapi harga kontrakannya bukan 1 hari 3 juta, ya. Salah ngitung, ya, bukan mestinya 1 bulan 3 juta, bukan 1 hari 3 juta, salah ngitung. Itu benar-benar Perdana Menteri pertama kali yang namanya M. Nasir, yang menjadikan negara kita menjadi NKRI pertama kali itu adalah seorang ulama, seorang politisi yang unggul, yang jujur, namanya Muhammad Nasir. Itu yang menyatukan bangsa Indonesia yang dulunya terpecah belah. Jadi Republik Indonesia Serikat, negara-negara serikat dijadikan satu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliaulah yang berjasa. Ya, sekarang kan dikoyak-koyak lagi negara kita. Itu hidupnya sederhana, dan beberapa pejabat lain hidupnya sederhana. Tetapi ketika Indonesia sudah dibebaskan dari penjajahan Belanda, kita memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia, tetapi kita belum merdeka dari hawa nafsu. Hampir rata-rata, tidak semuanya memang, tetapi sebagian dari pejabat kita menyalahgunakan jabatan, ya. Abuse of power, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri. Kenapa? Karena orang tadi sudah dunia, memperkaya diri. Itu bedanya antara orang dulu, bapak-bapak kita yang dulu dengan orang sekarang beda. Karena orang sekarang tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya perjuangan, tidak pernah merasakan bagaimana melawan Belanda, nggak pernah merasakan. Mereka, ya, datang sudah enak. Inilah yang meninakbobokkan kita pada hari kiamat. Maka menjadi lemah. Kalau judul kita ada seorang mukmin yang kuat, maka para pejabat kita hari ini lemah dari si mentalnya. Walaupun hartanya kuat, walaupun ilmunya kuat, profesor, doktor mungkin, tetapi mentalnya lemah, tidak siap hidup sederhana. Saya mendengar, Pak, saya lupa, cuma mendengar sebuah negara yang dulu utangnya banyak, sekarang surplus setelah memotong gaji 30.000 pegawainya, 30.000 pejabatnya dipotong gajinya, maka sekarang negara itu surplus. Luar biasa, Pak. Di Afrika itu ada seorang presiden masih muda, tapi dari kalangan militer. Dia dibantu oleh Arab Saudi. Kami siap membangun 3.000 masjid. Kata dia, maaf, saya tidak butuh masjid,
sampaikan bantuan itu kepada rakyat Palestina yang membutuhkan. Kami terbiasa hidup sederhana. Itu mental kita bangun, khususnya para pejabat harus siap hidup sederhana demi rakyat. Jangan sampai rakyat kemudian dijadikan sarana memperkaya diri. Ini masalahnya di situ sebenarnya, Pak. Kenapa? Karena sebagian pejabat jarang ikut kuliah subuh. Memang sih ada pejabat, anggota DPR ada? Nggak ada kan? Mereka sudah pergi sebelum subuh. Berarti kekuatan itu bukan kekuatan fisik, Pak. Banyak yang kuat fisiknya, tapi kekuatan mental. Kekuatan mental dimulai dari kekuatan akidah. Makanya dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, supaya baldatun thayyibah, kata seorang pejabat tinggi tapi orangnya jujur mengatakan baldatun thayyibatun itu bahwa negerinya bagus, teratur, tapi rakyatnya senang. Ya, rakyat ikut senang, ikut memiliki negara kita ini, baldatun thayyibatun. Ya. Warabun ghafur, ini yang jarang disinggung oleh pejabat. Warabun ghafur itu syaratnya supaya baldatun thayyibatun, maka Allah harus mengampuni dosa-dosa kita. Warabun ghafur, artinya Pak, keadaan bangsa Indonesia sekarang ini akibat banyaknya dosa yang dilakukan oleh sebagian pejabat dan sebagian rakyat juga. Kalau banyak dosa negara kita, kalau rakyat dan pejabatnya banyak melakukan maksiat, maka dijamin negara enggak baldatun thayyibatun. Kalau ingin baldatun thayyibatun, harus meninggalkan maksiat dan kembali ke masjid, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa besar. Jadi sajaratun thayyibah itu memiliki 3 ciri. Kasajaratin thayyibah asluha tsabitun. Ciri yang pertama adalah akarnya menghujam ke tanah. Kalau kita ingin tahu itu pohon itu baik atau tidak, itu lihat akarnya. Kita lihat masjid ini bagus atau tidak, lihat pondasinya. Saya tidak tahu dulu bangunnya bagaimana. Kalau ini 2 tingkat nampaknya, kan tadi naik tangga. Bawahnya itu apa? Ruang pertemuan, Pak ya? Ada, bawahnya ada ruangan. Kalau kita meningkatkan masjid 2 tingkat, 3 tingkat, berarti pondasinya harus kuat. Ini perlu konsultasi kepada orang yang punya ilmu bangunan, insinyur. Pondasinya kuat. Maksudnya apa? Maksudnya akidahnya kuatkan dulu. Wahai orang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mengaku dirinya muslim, maka harus dikuatkan akidahnya dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa sukses? Kenapa sukses dalam memimpin negara Madinah? Karena pondasinya dikuatkan para sahabat. 13 tahun hidupnya sederhana. 13 tahun, Pak. Di Mekah diintimidasi, diusir, dipojokkan oleh orang-orang kafir, mereka kuat. 13 tahun belum punya pengikut banyak. Kita lihat tadi ayat-ayat dalam juz amma, termasuk yang dibacakan ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir, itu turun di Mekah. Ya. Mungkin juga tadi akhir surat Al-Hasr ada 18, 19, 20, 21 hingga 22 yang dibacakan pada rakaat kedua tadi berisi tentang akidah, tentang la ilaha illallah. Itu selama 13 tahun dibina. Tidak diajarkan tentang syariat, tapi diajarkan tentang akidah dulu selama 13 tahun. Setelah akidah beres baru hijrah ke Madinah. Ya, selama 10 tahun diajarkan syariat. Makanya pertama itu juz amma dulu tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, iman kepada bahwa Allah SWT yang memberikan kepada kita rezeki. Kalau secara pintar, bangsa Indonesia lebih pintar daripada Malaysia, Pak. Bangsa Indonesia lebih pintar daripada Brunei. Kami sekolah di Medina, kami sekolah di Mesir, bertemu dengan orang-orang Asia. Rata-rata yang sukses, yang mumtaz, yang unggul dalam bidang akademik itu orang Indonesia. Rata-rata, baik di Medina, baik di Mesir, baik di Sudan, negara-negara Timur Tengah itu orang Indonesia secara IQ itu lebih unggul.
Tetapi kenapa secara negara kita lebih terbelakang dengan Malaysia? Mungkin beda tipis, tapi Malaysia itu maju pesat. Dulu Malaysia itu belajar dari Indonesia, guru-gurunya itu banyak yang dari Indonesia. Sekarang orang Indonesia yang belajar di Malaysia. Brunei dulu negara kecil, sekarang kaya raya, termasuk negara yang terkaya di dunia menurut beberapa penelitian. Kenapa? Karena mental orang Indonesia pinter tapi enggak siap hidup sederhana. Pinter tapi banyak terpengaruh dengan cara berpikirnya orang-orang Barat, sehingga akidahnya masih kurang. Maka orang Indonesia tinggal disentuh akidahnya, akidah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan terhadap la ilaha illallah. Itu penting, Pak. Kalau dengan akidah kuat itu mudah dalam mengendalikan. Seandainya ada teman yang di PHK, ada 80.000 sekian puluh ribu di PHK dalam waktu beberapa bulan ini. Sebagian dari mereka stres, sebagian dari mereka bunuh diri. Ada seorang ibu-ibu ya, kan hidupnya miskin tapi akidahnya lemah. Ketika ibunya sakit, dia memasakkan diri, dibawa ke rumah sakit, nggak punya uang. Akhirnya apa? Dia terpengaruh dengan pinjaman online, bukan ojol. Kemarin yang meninggal adalah ojol, Pak. Ini pinjaman online, dia butuh uang 500.000. Tapi namanya nggak punya uang untuk merasakan ibunya. Dia baik. Secara akhlak Indonesia, Masya Allah, dipuji di seluruh dunia. Di Mesir dipuji, di Madinah dipuji, di Sudan dipuji, di Maroko dipuji akhlaknya. Maksudnya itu dia dengan orang tuanya baik, dengan anaknya baik. Tetapi akhlak ini harus dikuatkan dengan ilmu. Dia nggak punya ilmu, akhirnya dia minjem online 500.000, yang turun hanya 350.000. Yang 150.000 dipotong uang administrasi. Coba, kan dia nggak pinter-pinter banget itu. Kenapa mau seperti itu? Terpaksa, Ustadz. Lah terpaksa inilah yang kemudian menunjukkan akidahnya kropos. Kalau kita tanya sama saudara-saudari kita yang menjadi PSK, ya, apa PSK itu, Pak? Pekerja seks komersial. Dari namanya sudah salah. Benar penama itu yang dulu WTS, itu orde baru, wanita tuna susila. Gara-gara kita terpengaruh dengan Barat, kita hormati juga kerjaan mereka, maka WTS dirubah menjadi PSK, pekerja seks komersial. Seakan-akan kita melegalkan, dan yang dilegalkan seakan-akan kita mensetujui perbuatan zina yang dikecam di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 132, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati perzinaan, sesungguhnya itu jalan yang paling buruk. Tapi kita melegalkan pekerja seks komersial. Ditanya, kenapa ibu-ibu berbuat seperti ini? Terpaksa, Ustaz. Kami punya anak. Bagaimana saya mau bekerja? Bagaimana menghidupi anak saya? Anak saya butuh sekolah. Maka saya bekerja di sini, kan kontradiksi. Dia maunya anak sekolah baik, tapi dia sendiri malah tidak baik. Luar biasa orang Indonesia ini. Saya punya teman, ya, kenalan, dan dia cerita bahwa dia menjadi ustazah di sebuah pesantren tahfidzul Quran. Anaknya, Pak, itu baik, penghafal Al-Quran, masih sekitar 10 tahun. Ibunya PSK, ibunya WTS. Tapi dimasukkan anaknya ke sekolah tahfidzul Quran. Ketika ditanya kenapa memasukkan sekolah anaknya ke tahfidzul Quran, supaya enggak seperti saya, supaya mendoakan saya. Subhanallah, luar biasa. Tetapi dia tahu itu salah, tapi masih dia kerjakan. Anaknya menghafal Al-Quran, dia masih berzina. Lucu orang Indonesia itu. Kalau tahu itu salah, jadi tinggal. Enggak siap miskin itu, enggak percaya bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu. Itu masalahnya di situ, Pak. Orang Indonesia itu baik,
tetapi enggak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yakinnya itu kurang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Rezeki itu bukan ditanggung oleh perusahaan, oleh pemerintah, oleh orang kaya. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kurang dari orang Indonesia. Makanya tadi DPHK stres, DPHK bunuh diri. Kemudian ketika ibunya sakit, memaksakan diri untuk berobat 500.000. Berobat itu tidak mesti ke dokter. Berobat itu bisa dengan cara banyak minum air putih, tapi airnya belum dituangkan. Nah. Itu memberikan contoh bahwasanya tawakal, yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan itu bukan rumah sakit yang mahal-mahal itu, Pak. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sarananya banyak, sarannya dengan istirahat cukup, pola pikir, pola hidup yang cukup, makan cukup, dan minum air putih cukup. Masalahnya orang sekarang itu minumnya Masya Allah minuman cepat saji, minuman yang berwarna-warna, yang Masya Allah dalam kulkas itu kan anak muda, itu merusak otak bahasanya. Yang paling itu minuman air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Maka seorang ibu-ibu setiap habis tidur disunahkan, bukan disunahkan, dianjurkan oleh dokter minum air putih hangat 2 gelas. Itu akan menghindari penyakit stroke, penyakit macam-macam. Ini nggak punya uang, minjem di pinjol 500.000, dipotong jadi 350.000, disuruh bayar minggu depan 600.000. Dari mana uangnya? 500.000 aja nggak ada, suruh. Akhirnya dia pinjam di pinjol-pinjol samping-sampingnya. Akhirnya karena minjem gali lubang, tutup lubang, akhirnya pinjamannya 350.000 yang dia pakai harus mengembalikan 10 juta. Enggak stres. Ini cara enggak cerdas, Pak, emosional. Jadi beragama dengan emosi, tidak menggunakan logika. Makanya riba diharamkan dalam Islam. Riba haram. Kalau kita ngatakan riba haram ya sudah, tidak mau minjem sesuatu yang ada bunganya sama sekali. Insya Allah selamat dunia akhirat. Dulu krisis tahun 98, kenapa Indonesia krisis? Karena mengandalkan riba. Ini di sini ada Ustadz Musa yang ahli ekonomi syariah. Beliau di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang khusus ya termasuk anggota DSN MUI yang baru dilantik kemarin. Ya, saya keluar beliau masuk, Masya Allah. Ya. Beliau yang punya otoritas jasa keuangan. Itu bisa menegur pinjol-pinjol itu yang banyak ilegalnya. Jadi penguasa yang baik, pejabat yang baik itu tahu ini buruk, ya dihapus, ditegur. Yang baik diteruskan. Karena rakyat itu banyak nggak paham. Akhirnya Pak, karena utangnya 10 juta dia stres, mencari minuman Baygon. Alhamdulillah di rumahnya tidak ada baygon, adanya minyak tanah. Enggak ada baygon, minyak tanah pun boleh. Akhirnya dia minum minyak tanah seperti ini, glok. Akhirnya apa? Alhamdulillah tidak meninggal dunia, hanya dibawa ke rumah sakit. Makanya ibu-ibu kalau ada baygon singkirkan dari rumah ibu. Ya. Khawatir nanti kalau lagi nggak sadar minum baygon. Diganti minyak tanah. Kalau perlu minyak goreng aja. Kalau perlu minyak zaitun. Ya, jadi kalau lagi stres itu minum minyak zaitun. Malah sehat walafiat, melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan. Minyak zaitun. Ibu-ibu silahkan beli minyak zaitun, itu nyunah. Itu perlu ilmu juga. Ada rahimakumullah. Jadi orang mukmin yang kuat akidahnya. Kalau kuat akidahnya, maka dia akan punya semangat menuntut ilmu. Maka wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Cabang ke langit itu banyak penafsiran. Maksudnya adalah wawasannya luas. Dia akan belajar setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Karena ilmu itu harus dituntut di mana. Indonesia termasuk negara berkembang, salah satu sebabnya karena banyak dari rakyat Indonesia yang belum bisa membaca dan menulis, yang buta huruf Al-Quran,
buta huruf Latin, yang nggak sekolah banyak, yang lulusan yang tidak masuk perguruan tinggi banyak, ya sebagian hanya lulusan SD, itu banyak banget Pak. Sehingga karena ilmunya kurang, ya maka tidak maju. Ilmu itu perlu ilmu agama maupun ilmu umum. Maka salah satu, ini juga mengutip dari seorang pejabat yang jujur yang baik, mengatakan salah satu cara memajukan bangsa Indonesia ini harus dimajukan pendidikannya. Gelontorkan dana sebanyak-banyak untuk pendidikan, dukung pendidikan, gratiskan pendidikan. Bukan makan yang digratiskan, pendidikannya digratiskan. Supaya apa? Supaya Indonesia maju besar. Ya. Wawasannya luas sampai menggapai cita-cita sampai ke langit. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit. Maka pohon yang baik itu akarnya menghujam, tetapi cabangnya ke langit. Itu pohon kurma. Pohon kelapa kalau di Indonesia tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'ni rabbia. Ciri ketiga bahwa orang itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Bagaimana kita memberikan manfaat kalau kita tidak punya? Maka orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'tihi. Faqidus syai'. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi, benar enggak Pak? Kalau kita tidak punya uang, bagaimana bisa memberi orang uang? Kalau kita tidak punya makanan, bagaimana bisa memberikan kepada orang lain makanan? Jadi pertama kali jadi orang kuat itu kita harus punya ilmu supaya bisa memberikan orang ilmu. Kita punya harta supaya bisa membantu orang. Kita punya skill, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan sama orang. Maka di dalam hadis lain disebutkan, idza mata ibnu adam yang qata amalu illa min salah. Jika anak Adam mati, maka terputuslah amal-amal pribadi. Kita sholat ini amal pribadi Pak. Kita membaca Al-Quran itu amal pribadi. Apa yang amal enggak pribadi? Amalan sosial Pak. Ini harus kita pegang teguh. Apa itu? Pertama kali sodaqotun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah itu perlu uang enggak Pak? Perlu kan? Berarti harus rajin bekerja untuk dapat uang yang halal. Setelah itu kita wakafkan tanah kita untuk masjid. Kita belikan karpet, kita belikan lampu seperti ini, kita belikan alat-alat elektronik ini. AC-nya Masya Allah banyak banget nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal masjidnya nggak terlalu besar, AC-nya banyak. Itu menunjukkan masjid ini orangnya orang kaya-kaya ini. Sampai saya aja kedinginan ini. Saking banyaknya AC. Hadirin rahimakumullah. Berarti pertama kali sedekahun jariyah supaya pahalanya Pak. Yang kedua Pak, ilmun yuntafa'u bi, bisa memberikan pencerahan sama orang lain, bisa memberikan pencerahan sama ibu-ibu yang orang tuanya sakit, bisa memberikan pencerahan sama PSK ini, sama orang-orang yang putus asa. Seandainya mau demo pun demo saja, tapi tidak usah tengkar kayak gitu, kan rugi semua kita para hadirin. Nah, itu juga ada ilmunya, ilmu berdemo bagaimana, ilmu mengkritik pemerintah bagaimana. Pemerintah juga harus punya ilmu bagaimana mengatasi orang demo, jangan dilindas, ya kan? Itu membuat masalah, bukan hanya membuat masalah, mungkin ada orang yang merekayasa itu supaya kita kacau Pak. Sampai sekarang mungkin masih ada orang demo lagi, itu kan nggak punya ilmu, atau sengaja memang direkayasa, kita nggak tahu. Kan itu berbahaya banget. Soalnya saya kecil bisa kemana, tahu nggak kita? Di Mauritania, maaf, di Tunis itu meledak sampai ke seluruh negara Arab. Ya, Arab Spring itu kan dari Tunisia ke Libya, ke Aljazair, ke Mesir, ya, ke negara-negara termasuk ke Suriah. Itu gara-gara ada pedagang kaki lima yang dibakar atau membakarkan diri, itu aja meledak kemana-mana. Ini berbahaya Pak, kasus seperti ini berbahaya. Nah, makanya segala sesuatu punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, sampaikan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah. Kita punya anak, kita punya kader, itu yang akan mendoakan kita. 3 itu Pak, itu namanya kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang pahalanya langgeng sampai hari kiamat walaupun kita meninggal dunia. Itulah mukmin yang kuat. Al mukminul qawiyyu khairun minal mukminidz dhaif wa fi kullin khair. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita bicara kuat akidah, kuat mental,
kuat harta, kuat ilmu, kuat fisik juga. Orang Islam harus kuat, bisa berperang melawan Israel, kuat senjata. Indonesia termasuk negara yang lemah dalam persenjataan. Pesawatnya aja banyak yang jatuh, helikopternya, kemudian kapalnya kurang, maka banyak orang yang mencuri ikan di wilayah kita. Kenapa? Kuat, lemah militernya. Kalau kita kepingin negara adidaya, militer harus kuat. Kalau militernya kuat berarti uangnya harus kuat. Itu banyak sekali turunannya pada Hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Setelah itu secara cepat saya sampai selesaikan hadis ini. Jam berapa ini, Pak? 5.52. Suruknya jam 20 menit lagi. 20 detik lagi. Oh, sorok. Sorok itu nggak boleh sholat. Dimakruhkan atau diharamkan sholat pas sorok. Berarti harus ditambah 10 atau 15 menit. Udah ditambah ini? Oh, udah ditambah. Lah ini benar nggak ini jamnya ini 5.53 ini? Oh, sudah ditambah ya? Sudah suruk ditambah. Oh, ditambah 10 menit. Tanya jawab. Ya, baik, silakan. Berarti saya bacakan hadis dulu, Pak ya. Saya terakhir, habis itu sudah tanya jawab, habis itu makan bersama. Silakan, mungkin ada yang ya entah saya hadisnya saya lengkapi dulu, enggak apik kalau hadisnya baru setengah ini. Saya bacakan aja, enggak saya terangkan, Pak. Jadi hadis ini mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minidz dha'if wa fi kullin khair. Orang beriman yang kuat itu lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Tapi kedua-duanya baik gitu. Kemudian cara kuat itu adalah dengan cara kita mencari sesuatu yang manfaat dalam hidup kita, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan kita merasa lemah. Fa'in asobaka syai', jika engkau tertimpa sesuatu yang tidak cocok, yang tidak enak, musibah di dunia ini, maka jangan mengatakan seandainya saya ngomong gini, seandainya saya bekerja seperti ini, maka akan terjadi begini-begini. Seandainya itu tidak boleh, karena seandainya itu akan membuka pintu syaitan. Maka katakanlah kalau kena musibah, qaddarullah wa ma syaa fa'al, sudah takdir dari Allah, apapun yang Allah kehendaki itu pasti dilakukan oleh Allah. Demikian para hadirin rahimakumullah, isi daripada hadis Abu Hurairah ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalau ada dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa muslim yang kuat itu kan salah satunya dengan memiliki ilmu. Ya. Alhamdulillah di Indonesia ini kan para ulama kan sudah banyak. Kalau dari sisi yang kaya, alhamdulillah Al-Ghani juga sudah terbukti sudah 2 tingkat dan mewah masjidnya. Bahkan di depan sudah terbangun rumah Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang perlu mungkin saya bertanya, Ustaz, metode pendidikan agama itu yang selama ini kan baca Quran itu kan hanya baca Arabnya saja, sehingga orang-orang awam itu kan nggak paham dengan isi kandungan Al-Quran. Ya. Nah, metode pendidikan yang ada itu kan di pondok pesantren atau kajian-kajian di masjid seperti ini yang memang pada dasarnya insya Allah yang datang ke masjid itu memang sudah kuat secara akidahnya, karena untuk sholat subuh berjamaah itu nggak mudah. Tapi banyak saudara kita yang masih mungkin belum paham, mungkin ya belum mengerti tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan jumlah ulama yang banyak, yang sudah berpendidikan yang cukup
secara keilmuan metode apa yang mungkin yang lebih pas untuk membangun supaya umat Islam di Indonesia ini supaya menjadi kuat. Ya. Jadi bukan yang sudah ada di masjid saja, di masjid sudah, insya Allah sudah kuat. Ya. Dan juga secara ukhuwah, untuk membangun ukhuwah umat Islam itu yang selama ini berpecah belah itu kan memang kurang silaturahim. Mungkin salah satunya di masjid tidak dibangun untuk membangun ukhuwah itu, membangun ukhuwah di lingkungan masjid masing-masing. Insya Allah dengan ukhuwah itu terbangun, insya Allah ilmu-ilmu para ulama ini bisa disampaikan kalau para umat muslim ini mau dekat ke masjid. Nah yang selama ini kan umat Islam ini kan jarang ke masjid, nggak paham tentang agama. Itu mungkin yang menjadi akidahnya ataupun keislamannya belum kuat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain digabung biar waktunya singkat. Silakan kalau yang lain ada. Satu lagi mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya, kalau misalkan orang berminat itu harus dengan ilmu, dan ilmu itu juga harus berdasarkan dengan akidah. Pertanyaannya, apakah akidah itu sama seperti iman? Kan kalau iman seorang itu kan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Apakah akidah juga seperti itu? Dan pertanyaannya, gimana cara agar akidah seorang itu tetap istiqomah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup ya, 2 ya. Insya Allah sampai ya berapa menit habis itu kita selesai. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertanyaan sangat bagus. Ya, yang pertama adalah bagaimana pola pendidikan agar umat Islam ini menjadi kuat akidahnya, ya, tadi kan. Dan bagaimana bisa istiqomah. Pertama gini, menurut pemikiran saya, Pak, sebenarnya Indonesia ini tadi sudah saya sampaikan dan itu sudah diamini oleh para pakar negara dan pakar pendidikan bahwa memang kita itu kurang pendidikannya, fasilitas pendidikannya, metode pendidikannya, dan pendidikan sendiri masih sangat kurang. Kalau kita lihat di Jabodetabek memang udah banyak sekolah, Pak, tapi Indonesia bukan Jabodetabek. Indonesia ada Jawa sampai pelosok-pelosok di desa-desa, belum di luar Jawa, belum di pulau-pulau terpencil, mereka tidak tersentuh pendidikan. Jadi dikatakan bahwa di salah satu sekolah ilmu dakwah M. Nasir tadi itu sekitar 350 tiap tahun itu meluluskan sarjana yang siap terjun ke pedalaman. Itu enggak cukup, Pak. Yang permintaannya lebih dari 500, tapi yang baru dikirim 350-an. Dan itu di pedalaman. Itu mendakwakan bukan mudah. Salah satu video yang sampai kepada saya, mereka itu mengajarkan Iqra kepada masyarakat pedalaman. Itu mereka nggak punya bukunya ustadznya yang bawa. Dan mereka berjalan 3 kilo, anak-anak TK, anak-anak SD berjalan 3 kilo tanpa menggunakan sandal, saking miskinnya. Ya. Kemudian Iqra-nya itu pada sobek-sobek. Itu buku Iqra, itu sobek-sobek. Belum Qur'annya, itu baru Iqra, belum Qur'annya. Mereka nggak punya Qur'an, maka sekarang banyak lembaga-lembaga yang menganjurkan untuk infak mushaf, karena sebagian besar umat Islam nggak punya mushaf. Mungkin di sini mushafnya banyak, tapi di kampung-kampung nggak punya. Seandainya punya pun cuma ditaruh, berdebu, tidak dibaca kecuali bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita mau maju? Baca Quran aja nggak bisa. Belum pendidikan umumnya, rata-rata hanya lulusan SD. Coba, yang lulusan SD banyak, yang masuk SMP berkurang, yang dari SMP masuk SMA semakin berkurang, apalagi dari SMA masuk perguruan tinggi lebih berkurang lagi. Itu potret negara kita Indonesia yang begitu luas, Pak. Kita jangan lihat orang Jabodetabek, Pak, nggak jadi ukuran. Makanya Jabodetabek maju karena pendidikannya maju, tapi di kampung-kampung nggak maju, Pak. Pengajian ini yang saya tahu, Pak, hanya di Jabodetabek
Di kabupaten di wilayah Indonesia jarang pengajian kuliah subuh, itu jarang Pak. Ya, ada tapi enggak semarak Jabodetabek. Maka tingkat pendidikan itu berpengaruh. Oleh karena itu sebenarnya ya kita usulkan supaya ya pertama pendidikan dulu. Pendidikan itu harus merata Pak. Karena kalau orang nggak punya pendidikan, ngapain ke masjid? Kan dia bilang ngapain ke masjid? Mendingan saya buka warung. Kan begitu. Saya itu Pak dekat tempat tinggalnya Pondok Melati Indah. Nggak indah-indah banget sih, cuma nama doang. Karena sering banjir. Itu depannya itu ada namanya Pasar Kecapi. Setiap kuliah subuh, ya itu pasti lewati pasar itu, dan pasar itu penuh Pak. Subuh-subuh itu udah macet. Entah orang parkir sembarang tempat, entah mobil lagi menurunkan barang, itu udah parkir. Namanya pasar tradisional itu di mana-mana itu macet, kumuh, nggak teratur. Itu menunjukkan bagaimana orang Indonesia itu ya tidak teratur, kemudian parkir sembarang tempat, jualan sembarang tempat. Itu menunjukkan tingkat pendidikan yang kurang Pak. Kemudian yang kedua Pak, dia lebih memilih jualan sayur-sayuran yang mungkin untungnya 10.000, 20.000 ya dalam sehari, tapi mereka tidak sholat subuh, padahal muslim-muslim itu. Saya pikir ini bekerja subuh tapi nggak sholat subuh. Kenapa nggak ditutup dulu sholat subuh, habis sholat subuh baru melanjutkan? Itu maksud saya Pak, bahwasanya orang Indonesia itu butuh uang tapi nggak belajar agama. Bagaimana mereka ke masjid kalau masih mikir perut mereka? Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Akidahnya tadi kurang. Dikira kalau sholat subuh memotong rezeki mereka. Kita kalah dengan Mesir minimal. Dan Musa tahu itu Mesir itu. Saya punya tetangga Mesir, orang Mesir Pak. Itu kalau dia punya toko, ya nggak begitu besar lah ya. Tetapi kalau azan itu ya tutup ke masjid, atau ketika azan dia sholat di tempat, walaupun pelanggannya lagi nunggu dia tetap sholat. Itu di negara Mesir, negara yang tidak memaksa orang, negara kayak Indonesia lah, mau sholat nggak mau sholat mau apa terserah. Mesir itu seperti kayak Indonesia. Kalau di Saudi Arabia memang ada polisinya, ini enggak. Kesadaran, kenapa nggak punya akidah bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mau ke masjid. Itu Pak masalahnya. Makanya harus dipikir cara berdakwah yang baik bagaimana. Salah satunya Pak, kita ngadakan pengajian kemudian dibagi sembako. Itu Pak, ukhuwah Islamiyah tadi sudah berjalan di beberapa tempat, termasuk di tempat-tempat yang kami kenal. Itu ibu-ibu, nah ini tugasnya ibu-ibu, bapak-bapak tugasnya memberikan uang. Jadi makan pagi ini bukan orang masjid aja Pak, orang masjid makannya udah enak-enak. Orang kampung Pak, itu coba pengajian, ibu-ibu ngadakan pengajian di masjid atau di tempat lain, nanti dibagi sembako, pasti yang datang banyak. Saya kalau kuliah subuh di PIK, bukan di PIK yang terkenal itu, PIK Pulau Gadung. Itu hanya begini aja, setiap subuh dibagi sayur. Yang datang ibunya penuh. Coba minggu depan atau bulan depan dicoba Pak. Di masjid dibagi sayuran. Nggak usah makanan sayuran atau sembako, roti atau minyak aja. Udah itu yang datang banyak. Nah, ketika datang banyak itu dinasihatin pelan-pelan, insya Allah banyak yang nyanda. Itu salah satu caranya Pak. Ukhuwahnya dapat, ilmunya dapat. Memang harus begitu Pak. Memang harus mengorbankan harta. Untuk mereka makan bapak-bapak DKM, siapkan uang, ibu-ibu siapkan masakan, siapkan sembako, siapkan saluran, agar yang datang penduduk yang tidak pernah ke masjid. Kalau kita itu sudah ke masjid semuanya. Itu Pak ya. Kemudian bagaimana istiqomah? Mas atau bapak atau siapa? Karena ini masih Mas ya, semangat masih nulis itu bagus. Nanti catatannya dibagi kepada bapak-bapak ini. Ya, itu nyatet bagus. Ini salah satu cara pendidikan yang baik Pak, mencatat. Jadi Pak, tahfidzul Quran itu tidak menjamin orang baik. Kenapa? Dia hanya baca Al-Quran, dia hanya mungkin menghafal Al-Quran, tapi nggak paham isinya. Maka teori pendidikan yang baik adalah menjelaskan isi Al-Quran, bukan sekedar bacaan. Kata masyarakat, buru-buru memahami Al-Quran, Ustaz baca aja belum bisa. Ya sudah baca sekedarnya, habis itu diartikan. Makanya terjemahan itu perlu terjemahan Al-Quran. Ya. Ada bagaimana? Maka supaya istiqomah bagaimana?
lingkungan, Pak. Mas ya, lingkungan. Cari lingkungan yang baik. Salah satu lingkungan masjid. Lingkungan masjid ini membuat kita istiqomah. Makanya tadi anak zaman sekarang kalau nggak masukkan pesantren rata-rata rusak, Pak. Kalau kita lihat bagaimana SMA umum itu, Masya Allah, itu lingkungan jelek. Yang tadinya baik jadi rusak gara-gara salah memilih teman. Jadi hindari anak kita ya dari lingkungan yang buruk. Lingkungan buruk ini yang menyeret mereka kepada hal yang tidak baik. Jadi istiqomah salah satunya cari lingkungan yang baik ya. Mudah-mudahan dengan lingkungan itu kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kuliah subuh pada pagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, meningkatkan iman kita, meningkatkan wawasan kita untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustaz. Terima kasih atas penjelasan hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Nah, waktu sudah usai. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Silakan sholat buruk dan jangan lupa nanti dilanjut dengan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.